I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermi dari kelas A angkatan 2023. Saya ingin menjelaskan tentang banyaknya pengangguran di sekolah SMK. Pengangguran bisa disebabkan banyak faktor. Jika tidak diatasi, hal ini akan berdampak pada sejumlah sektor seperti perekonomian hingga keamanan. Terdapat sejumlah cara mengatasi pengangguran, adapun setiap negara memiliki langkah berbeda karena situasi dan kondisi yang dihadapi pun tidak sama. Baik bagi negara maupun berkembang, pengangguran merupakan hal serius yang mesti diatasi. Namun umumnya masalah pengangguran paling banyak di negara maju. Secara ekonomi, pengangguran akan menjadi beban orang yang bekerja. Dengan begitu, kesejahteraan pihak yang bekerja akan berkurang. Pengangguran pun menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi yang jika tidak segera ditingkatkan akan menyulitkan adanya pembukaan lapangan kerja, serta penghasilan pajak menurun. Secara sosial, pengangguran berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas pada umumnya, terdesak kebutuhan ekonomi. Tindakan kriminalitas yang kerap munculnya misalnya perampokan, penjamretan, kecanduan alkohol hingga kerawanan sosial lainnya. Cara mengatasi pengangguran yaitu dengan cara yang pertama, menyelenggarakan bursa pasar kerja. Bursa tenaga kerja merupakan penyampaian informasi kepada masyarakat luas terkait lowongan kerja. Informasi tersebut disebabkan langsung oleh perusahaan maupun pihak-pihak yang membutuhkan tenaga kerja. Tujuan dari bursa kerja yaitu agar terjadinya komunikasi yang baik antara perusahaan dan pencari kerja di sebuah tempat secara langsung. Selama banyak informasi lowongan kerja yang tidak tersampaikan kepada masyarakat, sehingga umumnya banyak bisa diakses oleh golongan tertentu. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan ekonomi informal. Salah satu cara dengan mengembangkan industri rumah tangga di banyak tempat sehingga menyerap tenaga kerja. Dalam upaya pengembangan sektor informal tersebut diperlukan keberpihakan dari pemuda setempat. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja salah satu langkah terbaik sebagai cara menurunkan angka pengangguran dan dapat bersaing dengan negara lain adalah dengan peningkatan keterampilan melalui pelatihan bersertifikat internasional. Yang keempat, meningkatkan mutu pendidikan. Pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan akan mendorong meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kemungkinannya untuk memperoleh kesempatan kerja yang lebih luas. Yang kelima, mendirikan pusat-pusat latihan kerja mesti didirikan dengan melaksanakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi yang tersedia. Dengan begitu, sumber daya manusia yang akan bekerja memiliki pengalaman dan sertifikat bahwa dia bisa bekerja di bidang tertentu. Pengangguran bisa disebabkan banyak faktor. Jika tidak diatasi, hal ini akan berdampak pada sejumlah sektor seperti perekonomian hingga keamanan. Terdapat sejumlah cara mengatasi pengangguran, adapun negara memiliki langkah berbeda karena situasi dan kondisi yang dihadapi pun tidak sama. Baik negara maju maupun berkembang, pengangguran merupakan hal serius yang mesti diatasi. Namun umumnya masalah pengangguran paling banyak di negara maju. Perlu dicatat bahwa data tersebut membandingkan seluruh pengangguran pada jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah angkatan kerja di tingkat pendidikan yang sama. Dengan begitu dapat memperlihatkan serapan tenaga kerja pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Semakin tinggi TPT per jenjang pendidikan, artinya ketersediaan lapangan kerja tidak sesuai dengan tenaga kerja hasil cetakan kurikulumnya. Hal tersebut dapat menjadi salah satu alasan mengapa lulusan SMK bisa menjadi penyumbang angka besar di Indonesia. Tingkat pendidikan SMK yang sebenarnya disiapkan untuk langsung bekerja setelah lulus nyatanya tidak sesuai dengan tujuannya. Hal tersebut seharusnya menjadi sebuah tantangan bagi sekolah kejuruan untuk meningkatkan mutu pendidikan terutama pada bidang magang atau PKL. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, tinggi angka pengangguran di kalangan lulusan SMK bisa dikarenakan mis atau tidak adanya match antara program pendidikan dengan kebutuhan di dunia industri. Untuk saat ini program-program pendidikan SMK kebanyakan seperti akuntansi, manajemen, administrasi perkantoran kurang dibutuhkan oleh dunia kerja. Jurusan yang dibutuhkan sekarang kebanyakan itu tenaga IT atau teknologi informasi. Ini artinya perlu ada penyesuaian kurikulum demi menghadapi tantangan persoalan tenaga kerja ke depannya. Apalagi saat ini perkembangan teknologi membuat ekonomi tengah menyongsong revolusi industri.
4,0 yang bisa merubah sangat cepat. Pemerintah, instansi pendidikan, dan industri perlu duduk bersama dan membicarakan hal ini guna menanggulangi hal tersebut.